Ya, halo selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Perempuan Bicara. Saya Bagas Manisang dan seperti biasa saya berterima kasih juga kepada narasumber perempuan-perempuan hebat di kiri kanan saya yang menyempatkan Jumat malamnya ini untuk berbagi informasi, manfaat, analisa dan mudah-mudahan mencerdaskan bangsa nih ya ibu-ibu semua. Oke, yang kita lihat di depan tadi adalah topik yang kita akan bahas malam ini. Waspada penculikan, kita tahu ada berbagai modus dan tujuan pada penculikan anak. Baik itu mengemis, mungkin ada juga abuse ya atau kekerasan, baik seksual ataupun ekonomi. Dan ada juga saat ini yang sedang kita cermati bersama, apakah benar kasus-kasus penculikan yang terjadi ini berkaitan dengan perdagangan organ. Ada satu informasi yang sempat Anda ikuti mungkin tentang berita sosial media yang mengatakan ada jumlah harga atau harga dari seorang anak itu adalah 5 miliar rupiah untuk kemudian digunakan sebagai perdagangan atau organ tubuh anak begitu ya. Tapi ini sudah disangkah ya oleh Kominfo bahwa ini adalah berita hoax atau tidak benar. Tapi kita akan tanyakan tentu dengan perempuan-perempuan di kiri kanan saya perkenalkan dulu. Yang pertama ada Ibu Ai Mariati Solihah, Ketua KPAI. Apa kabar Ibu Ai? Ya baik Mbak. Sehat ya Bu ya? Sehat. Terima kasih Bu waktunya. Ya, lalu kemudian ada Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suari, praktisi kepolisian. Ibu Sri apa kabar? Kabar baik, selamat malam semuanya. Baik, dan ada Mbak Monica Margaret, kriminolog kita. Selamat malam Mbak. Baik, terima kasih. Dan psikolog kita malam hari ini, Mbak Irma Gustiana. Selamat malam Mbak. Baik, sehat ya Mbak Irma ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kita ikuti dulu informasinya berikut ini. Beberapa pekan terakhir warga dihebohkan dengan penculikan anak. Peristiwa penculikan anak di Makassar, Sulawesi Selatan pada 10 Januari membuat resah para orang tua. Anak berumur 11 tahun diculik dan dibunuh untuk diambil ginjalnya oleh dua pelaku yang berstatus pelajar. Namun pelaku tidak jadi mengambil ginjal korban, lalu membuang jasad korban ke waduk. Seorang balita di Cilegon, Banten diculik selama sebulan dan ditemukan pada 25 Januari lalu tengah mengemis di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sebelumnya, motif penculikan yang sama menimpa Malika di Senen, Jakarta Pusat. Selama sebulan diculik, Malika dipaksa mengemis. Beberapa hari lalu di Pademangan, Jakarta Utara, dua remaja berusia 12 tahun nyaris menjadi korban penculikan. Pelaku menuduh korban telah memukuli anaknya. Kemudian pelaku meminta korban untuk ikut naik sepeda motor. Sebelum menurunkan korban di jalan, pelaku mengambil telepon genggam korban. Banyak isu penculikan anak membuat masyarakat semakin waspada. Pesan waspada penculikan pun ramai beredar. Foto serta video yang membuat resah warga itu ternyata banyak yang merupakan kabar bohong atau rekayasa. Hal ini semakin memperkeruh suasana. Namun, kasus penculikan yang marak terjadi selama ini juga tidak boleh disepelekan. Ya, itu informasinya. Memang masih ada yang perlu pendalaman lagi. Salah satunya yang kemudian cukup mencengangkan adalah dua remaja ya. Ini masih belasan tahun melakukan penculikan. Yang sejauh ini mengatakan motifnya adalah untuk melakukan penjualan organ. Nah, ini masih kita pertanyakan apakah betul seperti itu. Saya mau mungkin menanyakan pendapat ini kepada Ibu Sri dulu, begitu ya. Ibu Sri, sepanjang perjalanan kasus penculikan anak, begitu Bu. Ini satunya yang kita dengar ini adalah anak yang mau menjual organ anak juga gitu. Baik, terima kasih Mbak Belkis. Ya. Apapun kenyataannya, awal tahun 2023 kita dikejutkan oleh suasana seperti ini dan kebetulan banyak juga yang memancing di air keruh ini dengan membuat berita-berita yang tidak benar. Ya. Saya jawab secara tegas bahwa saya juga sudah meminta data kepada pihak kepolisian ke rumah saya, bekas rumah saya. Artinya kasus penculikan ada. Oke. Ya, tetapi tidak seperti yang digambar-gemborkan. Jadi kalau saya tampilkan data dulu ya, di tahun 2021 ada 37 laporan di seluruh Indonesia. Di Mabes Polri nggak ada. Seluruh Polda, 34 Polda itu totalnya 37 laporan. Lalu dari 37 laporan ini 24-nya diserahkan sampai tahap kedua. Artinya kalau sudah sampai tahap kedua penyidikannya sudah selesai. Artinya kasusnya terbukti. Nah pada saat itu juga di tahun 21 dihentikan 4
kasus. Lalu bagaimana dengan tahun 2022 itu turun. Laporan polisinya menjadi 21. Lalu yang dilimpahkan tahap kedua hanya 4 kasus. Bisa jadi karena banyak yang akan dihentikan, banyak yang tidak terbukti. Nah, masuk ke kepolisian biasanya tidak langsung ke penculikan. Anak tidak pulang, pergi tidak pulang, sehingga kita tidak serta-merta mengatakan penculikan, begitu ya. Akhirnya dilakukan penyelidikan kan, diawali dengan mereka tidak pulang, lalu setelah itu baru dirujuk ke unit PPA. Nah, pada saat pencarian itu, polisi bukan hanya bidang serse yang bekerja, Binmas pun bekerja. Barangkali ada yang menemukan anak nyasar main jauh dan sebagainya ya. Jadi itu gambaran kasus. Pertanyaannya adalah apa iya ada kasus penculikan dengan motif untuk menjual organ tubuh? Sampai detik ini pihak kepolisian belum pernah mencatat adanya 1 kasus pun. Artinya kalau kasus yang terjadi di Makassar itu adalah barangkali imajinasi anak yang berselancar di internet tanpa pengawasan dan pendampingan orang tua. Nah, ini yang ada di pihak kepolisian. Kita berharap ini menjadi pembelajaran bersama bahwa anak walaupun dia sudah usia remaja, dewasa, tetap membutuhkan pendampingan. Pengawasan, nah, butuh penjelasan lebih banyak lagi ketika dia menonton atau akhirnya ini kan menjadi sumber inspirasi dari mereka, khayalan mereka setelah mereka mengeksekusi, lalu ginjal di mana posisinya. Dia pikir jual ginjal tuh seperti ini, langsung bawa ke pasar terus ada yang beli. Nah, tidak sampai ke sana kan. Artinya kita tahu transplantasi ginjal itu bukan sesuatu yang mudah. Rangkaian tesnya cukup panjang, mengecek darahnya apakah terjadi penolakan, bagaimana jaringannya, cocok tidak. Kemudian diwawancara secara spesifik. Kalau orang-orang yang bekerja berat tidak mungkin bisa menjadi pendonor ginjal. Kalau memang sebelumnya umpamanya Pak petani, lalu setelah menjual ginjal pekerjaan apa yang ditekuni? Katakan membantu keluarga dan seterusnya. Akhirnya barangkali malam ini akan menjadi memberikan pesan pembelajaran kepada kita semua. Kita jangan panik. Informasi ini membuat para ibu utamanya menjadi panik. Nah, ketika para ibu panik, kita lihat semakin banyak hoax. Nah, ini bahayanya ketika para ibu panik, ibu-ibu menjadi overthinking, menjadi overprotektif kepada anaknya yang justru berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Lalu dia tersulut oleh sikap-sikap yang tidak rasional, bahkan dengan mudah mencurigai seseorang yang berujung kepada penghakiman yang tidak jelas. Contoh di Papua Barat. Itu nah ini kasus ini. Tetapi apapun dalihnya memang ada sisi positifnya bahwa ini orang semakin ingin lebih tahu, termasuk TV One mengangkat kasus ini. Mudah-mudahan ini menjadi kreativitas kita bersama sehingga semakin peduli terhadap anak. Terima kasih Ibu Sri. Saya mau ke Ibu Ai dulu ya. Ibu Ai, berarti kalau secara kasus yang sudah terselesaikan dan terjawab bahwa ini tidak terjadi perdagangan organ, tapi tidak ya sampai saat ini tadi kan datanya. Tapi bahwa sudah ada nyawa yang melayang yang kemudian menjadi korban begitu ya. Artinya dari KPAI catatannya seperti apa? Motif penculikan anak itu bertambah atau seperti apa? Iya, tentu kami juga punya data sebagai salah satu tugas dan fungsi. Jadi tadi kepolisian menyampaikan demikian datanya. Tentu kami juga punya data terkait anak yang menjadi korban penculikan, garis miring perdagangan, garis miring penjualan organ tubuh. Nah, ini kalau yang terakhir itu 0. Dari sejak 2011 kami tidak menemukan data faktual dan terlaporkan, bahkan mungkin sudah masuk kepolisian pun tidak kami temukan secara jelas. Namun yang menjadi anak korban penculikan di 2022 itu sudah ada 35 kasus. Dan diantaranya adalah memang beragam sekali latar belakangnya, yang betul terjadi juga ada, tapi kemudian ada yang sudah terkonfirmasi itu juga tidak terjadi gitu ya. Dan kemudian juga ada di ruang-ruang domestik, misalnya suami istri yang mengadukan bahwa diantaranya menculik anak, padahal ada situasi yang tidak mampu menyelesaikan konflik di dalam keluarga misalnya. Tetapi memang yang perlu diwaspadai adalah benar itu terjadi fakta penculikan anak
anak itu terlaporkan ke KPAI itu juga ada. Ya. Di salah satunya adalah Malika yang hari ini ya sudah kembali, kemudian yang Cilegon juga benar sudah sebulan dan ditemukan mengemis. Kemudian pernah mengingat ada seorang ibu yang berhubungan secara virtual ya dengan seseorang, tetapi akhirnya bertemu dan dia merasa bisa menitipkan anaknya gitu ya, dan kemudian itu terjadi penculikan. Juga ada yang pernah merekrut 12 anak untuk dijadikan pengemis waktu itu di Depok, dan beberapa juga pernah terjadi di Jakarta. Nah, saya kira message-nya adalah benar itu ada peristiwa faktual, tetapi lagi-lagi ketika ini menjadi sumber pemberitaan yang kemudian juga kita tidak mampu mengkontrol, banyak pihak-pihak yang ternyata malah memanipulasi. Contohnya, misalnya ada sebuah narasi kemudian diinsert dengan kata-kata seorang ibu ya, yang kemarin mungkin namanya Saskia, ini saya sampaikan saja supaya masyarakat justru malah saling nge-share, tidak ada ujung pangkalnya, padahal itu tidak terjadi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terakhir ada seorang ibu juga yang sedang seolah-olah diinterogasi oleh kepolisian, disuruh mengaku waktu itu, dan sampai detik ini tadi bahkan siang saya koordinasi dengan Bareskrim bahwa itu sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, jadi memang disinilah mungkin kita juga harus semakin memahami bahwa literasi digital itu sangat penting dalam menemukan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tentu catatan KPAI terkait penculikan ini, di satu sisi ada sentimen positif terhadap munculnya kepedulian sosial yang sedemikian tinggi. Tetapi di sisi lain kita harus mampu juga mengimbangi secara bijak dengan tontonan, tayangan, mengkonsumsi berbagai konten, itu yang sangat penting. Terutama di ranah yang paling domestik adalah hubungan anak dengan orang tua. Nah, ini salah satu hal yang sangat penting tadi disampaikan juga sama Ibu, yang memang memunculkan ketika ada grooming child, ada seseorang, apalagi sindikat. Kami juga melihat ada situasi sindikat tersebut gitu ya, walaupun kasusnya beragam dan bervariasi. Begitu Mbak Bilkis. Ibu Ai Mariati, kita akan sambung lagi. Saya juga penasaran, berarti ada dua nih yang terpengaruh dengan media sosial gitu ya. Yang satu kemudian yang menjadi alasan motif tadi ya, malah justru ikut-ikutan melakukan ini karena berharap mendapatkan uang yang besar untuk melakukan perdagangan organ. Yang satu lagi kemudian menjadi konten begitu ya, konten yang justru memanas-manasi dan kemudian tidak ada ujung pangkalnya dan tidak solutif. Sesaat lagi kita akan sambung di Perempuan Bicara. Baik, terima kasih. Anda masih bersama dengan Perempuan Bicara. Kita masih bahas waspada penculikan dengan motif untuk melakukan kejahatan, baik itu memaksa menjadi pengemis hingga quote-unquote benarkah ada penjualan organ pada anak. Saya mau tanya, kok bisa yang di Makassar begitu Mbak Irma, ini sebagai psikolog, itu terfikir oleh mereka berdua untuk melakukan penculikan dan menjual organ, dan akhirnya sudah hilang nyawa dari anak tersebut. Oke, ini kan sesuatu yang memang shocking banget ya buat kita semua para ibu terutama, sehingga membuat kita jadi khawatir sendiri apakah ini nanti bisa terjadi sama anak kita gitu ya. Jadi overprotective, kemudian juga membuat orang tua jadi paranoid ya. Cuman kita bisa melihatnya seperti ini sih Mbak, karena kalau kita bicara dinamika perkembangan dulu ya, kenapa kok bisa anak-anak atau anak remaja melakukan itu, pasti berhubungan dengan daya pikir, otaknya ya. Jadi kalau kita bicara anak dan remaja, terutama anak remaja itu sendiri, kemampuan dia berpikir logis, perencanaan, organisasi, membuat kesimpulan, pemahaman tentang resiko itu masih terbatas. Memang otaknya belum bisa berkembang, belum berkembang matang di usia tersebut. Sehingga biasanya yang dilakukan adalah spontanitas. Dia belum bisa mengukur resiko gitu loh Mbak. Artinya seperti tadi kan, dia melakukan terus nextnya ngapain nih? Perencanaannya nggak ada gitu. Jadi dia hanya melakukan eksekusi, lalu kemudian apa gitu ya. Dan yang kedua, saya juga bisa melihat di sini kalau kita bicara semacam mirror neuron. Jadi pantulan, jadi apa yang paling sering dia lihat. Jadi otak anak, otak remaja melihat apa yang paling sering dia lihat. Katakanlah gitu ya, dia menyaksikan, sering melihat konten-konten yang muatannya itu adalah kekerasan. Semakin sering dan intens dia lihat, dia tonton, maka jejak memorinya semakin menguat. Nah, sehingga ketika tidak ada values misalnya,
orang tuanya nggak ngajarin nih tentang norma sosial, mana yang boleh, mana yang enggak, itu akan lebih menguasai pikirannya. Sehingga buat dia itu adalah sesuatu yang normal dia lakukan dan oke, mungkin seperti itu ya. Karena tadi si otaknya tadi belum berkembang matang, kemampuan resikonya juga adrenalinnya. Mungkin ada rasa kepuasan ya, obsesif terhadap apa yang dia lihat. Nah, maka kenapa ini menjadi semacam awareness buat kita. Jadi balik lagi memang pada pola komunikasi keluarga, salah satunya terkait bagaimana penggunaan media sosial, membuat konten yang sehat, apa yang dilihat anak itu rasanya jadi PR bersama. Jadi nggak cuma orang tua ya, orang tua juga kadang-kadang kan bingung. Jadi orang-orang dewasa di sekitar ini juga penting banget memberikan contoh sih gitu. Oke, saya mau ke Mbak Monica. Jadi sebenarnya kalau membedakan profil pelaku kriminal itu yang terpapar, ini kan tadi kalau penjelasannya Mbak Irma ini terpapar nih dalam kurun waktu yang mungkin tidak sependek gitu ya. Terpapar lalu kemudian berpikir kriminal atau memang sudah ada di dalam DNA itu seorang bisa menjadi kriminal? Kalau profilingnya seperti apa? Oke, pada dasarnya kalau kita lihat bahwa ternyata di kriminologi itu ada penjelasan gitu Mbak. Ada semacam turunan gitu ya dari tentunya dari kehidupan biologis gitu ya, di mana seorang anak itu bisa mewarisi gen-gen tingkah laku jahat dari orang tuanya. Itu ada penelitiannya, ada pembuktiannya. Nah, apalagi yang terpapar gitu ya. Gitu, apalagi yang terpapar. Artinya diturunkan, itu ada. Ini jadi berkaca pada diri sendiri ya. Karena pada dasarnya setiap manusia pasti punya, yang tadi ya dibilang rasa adrenalin yang tinggi itu pasti kita punya. Rasa penasaran ya, kemudian ingin mencoba sesuatu, menguji sesuatu gitu ya. Tantangan itu setiap orang pada dasarnya punya. Namun kondisinya ketika ini terjadi pada usia anak gitu ya atau usia remaja, ada yang disampaikan belum bisa dikontrol dengan baik gitu. Nah, terkait dengan penculikan anak ini juga yang mau saya sampaikan adalah ketika memang ternyata realitas yang terjadi ini mengalami pergeseran motif ya Mbak ya. Kalau sebelumnya mungkin ya modus dan motif ya. Katakanlah di tahun 2000-an ke belakang gitu, mungkin kasus-kasus penculikan anak ini motifnya hanya ekonomi, tebusan gitu ya, uang tebusan dari si pelaku kejahatan. Diculik? Iya, diculik, lalu tebus. Berapa uang yang didapatkan gitu misalnya seperti itu. Ini 2000-an? 2000 ke belakang ya. Iya. Nah, sekarang ini ya tentunya perkembangan teknologi, perkembangan kehidupan, perkembangan zaman juga akhirnya terjadi variasi terkait dengan motif-motif dan modus-modus penculikan anak ini ya. Apa saja mungkin Mbak Monica? Banyak diantaranya terkait dengan misalnya eksploitasi anak. Ya, yang beberapa kasus yang terjadi belakangan dijadikan pengemis, dijadikan pengamen gitu ya, disuruh bekerja, memulung barang-barang sampah dan segala macam. Kemudian ini yang kedua juga yang sangat menakutkan, selain eksploitasi anak secara fisik, ini dieksploitasi secara seksual, ya. Jadi korban-korban para pelaku pedofilia gitu ya. Ini yang sebenarnya kita takutkan ketika di kasus Nalika kemarin ya. Karena pada dasarnya pelecehan seksual itu gitu ya bukan hanya yang terbukti dari hasil visum. Misalnya ada luka di alat-alat bagian kelamin anak gitu, atau ada misalnya jejak-jejak air mani atau air sperma dari si pelaku penculikan. Tapi dengan rabaan, sentuhan, pelukan ketika si pelaku mendapatkan sensasi kenikmatan dengan melakukan raba, memeluk gitu ya. Eksibisionis juga bisa. Eksibisionis juga bisa dengan memamerkan gitu ya alat kelaminnya, lantas dia mendapatkan rasa kepuasan dari situ, itu juga sangat berbahaya. Jadi motif sudah makin beragam paling ya. Betul. Kemudian juga terkait dengan ini tadi ya, kalau yang disampaikan oleh Bu Sri dan Ibu Ai tadi, belum ada data yang masuk terkait dengan penjualan organ ini ya. Tapi mungkin kita perlu berhati-hati juga gitu ya, bahwa ternyata banyak kemungkinan yang bisa menjurus ke sana. Kenapa? Gitu. Ya karena pada dasarnya kan fisik anak itu dianggap masih sehat dalam perkembangan pertumbuhan yang sangat baik gitu ya Mbak ya. Dan bisnis ini mungkin mengiming-imingi jumlah uang yang didapatkan dengan cukup banyak gitu ya. Karena kita juga
sebenarnya harus membuka praktik-praktik apa ya yang terselubung gitu organisasi ya terkait dengan penjualan organ tubuh yang pernah ada di Indonesia selama ini. Sindikatnya memang ada? Saya rasa pasti ada, pasti di kepolisian juga punya itu, Oke. gitu. Karena memang ini cukup berbahaya. Ketika nantinya gitu ya, kita mencegah ini tidak ada terjadi gitu. Ketika nantinya ini akan terjadi. Nah, lantas ini yang akan jadi perhatian, terutama di kriminologi gitu ya. Lantas bagaimana sih sebenarnya ya agar kasus atau fenomena kejahatan penculikan ini bisa kita atasi dan segala macam gitu. Tentu tantangannya yang sangat besar memang di dalam keluarga orang tua, tapi tidak menutup kemungkinan harus ada pihak-pihak lain yang ikut bertanggung jawab di dalam hal ini. Baik, kita masih konsentrasi juga tadi ya ragam modus dan motif pasti ini Bu Sri sudah mau komentar nih, tapi nanti saya tahan dulu Bu Sri, kita akan sambung lagi di Perempuan Bicara. Terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara. Tadi kita masih konsentrasi, benar tidak ya ada sindikat juga yang kemudian melakukan penjualan organ ini, karena kan mungkin saja sindikat-sindikat ini juga sudah mulai melihat alternatif modus dan motif lain. Mungkin Bu Sri mau komentar soal itu. Saya kembali Mbak Balkis. Sampai dengan saat ini hasil penanganan oleh kepolisian yang berhasil diungkap ada 3 pola besar motif dari penculikan anak. Yang pertama adalah satu, untuk kepentingan adopsi ilegal atau untuk dibesarkan sendiri. Karena memang dia tidak mampu memiliki anak. Itu satu. Yang kedua ada motif ekonomi, yaitu tebusan. Ya itu. Yang ketiga adalah eksploitasi. Eksploitasi ini tadi sudah kita bicarakan adalah eksploitasi secara ekonomi, mau disuruh minta-minta dan sebagainya. Dan eksploitasi secara perdagangan orang. Kalau dia adopsi pasti bayinya itu di bawah 1 tahun. Rata-rata di bawah 1 tahun, bulanan, hitungan bulanan. Ya, adopsi ilegal atau untuk dipelihara sendiri. Yang kedua, kalau untuk motif tebusan, pasti anaknya udah bisa bicara. Karena biasanya, maka ketika kita tahu korban, kita mencoba membuat hipotesis. Kalau polisi demikian, usia anak berapa gitu kan, anaknya pintar bicara. Nah, anak inilah yang dijadikan ancaman untuk memaksa, menekan sang orang tua untuk mengeluarkan uang sesuai permintaan pelaku. Kalau yang ketiga, untuk pengemisan, biasanya di bawah 10 tahun. Rata-rata 5, 6, 4, 7, ya itu. Kalau untuk eksploitasi seksual, nah 12 tahun ke atas, usai remaja. Nah ini dari itu sebenarnya bisa kita lokalisir, ini modusnya apa. Jika benar itu nggak balik-balik ya. Nah maka mudah kita mencari, mengarahkan kita, oh kalau motif diperkirakan pengemisan, tinggal kita cari titik-titik tempat orang banyak mengemis, manusia gerobak ada di mana. Nah jadi polisi sudah melakukan pemetaan. Orang-orang yang bergerobak tuh ada di mana, didatengin. Oh, di Jakarta Selatan tuh pusatnya di sini, Jakarta Timur di sini, Tangerang di sini. Itu sudah kita tahu gitu loh. Nah, ini adalah cara. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, apakah ada sindikat transplantasi tubuh? Beda barangkali sindikat untuk abortis, karena memang abortus itu ada medikalis ya, ada kriminalis gitu kan. Nah, kalau di dalam transplantasi organ tubuh, katakanlah ginjal yang sekarang lagi didengung-dengungkan secara masif, padahal ini benar-benar hoax ya. Dan ini saya malah ini terima kasih deh TV One mau mengungkap ini dengan begini, orang-orang yang barangkali terinspirasi tadi, terinspirasi untuk melakukan kejahatan dengan cara ini terhentikan. Karena kita semua sama-sama waspada bahwa transplantasi ginjal itu bukan sesuatu yang mudah serta-merta bisa dilakukan gitu loh. Prosesnya panjang. Andai kata itu bisa terjadi dengan proses seperti itu, ini bukan lagi sindikat namanya, ini memang kan itu harus dilakukan oleh tenaga dokter. Prosesnya kan tenaga medis. Dokternya pun yang mengoperasi harus minimal 2. Para medisnya berapa gitu ya. Ya, bukan sindikat lagi nih, kejahatan kemanusiaan. Nah, bisa
kejahatan kemanusiaan. Maka kalau tadi Mbak Monik bilang, dulu pernah kok ada, jadi yang ada di tahun 2015-2016 itu adalah transaksi ginjal bermotif ekonomi. Jadi ada yang membutuhkan, ada brokernya, ada penyedianya. Nah si broker inilah yang bergerak dikatakan sebagai sindikat itu. Karena dia tidak bergerak sendiri. Nah tapi apakah dokternya terlibat? Belum tentu, karena dokter justru korban manipulasi dari skenario antara si broker ini. Broker mengatakan kepada si pendonor, kamu nanti ngomongnya begini. Kepada si penerima ginjal begini. Jadi diatur, jadi korban dokter Manipulasi ini dari broker. korban manipulatif dari drama yang dilakukan ini. Nah, jadi wawancara sendiri Mbak, wawancara sendiri, tes medis, rangkaian tes darah, tes jaringan, itu panjang sekali. Jadi semua tenaga medis ini, maka tidak ada kelanjutan kasus itu sampai ke rumah sakit. Waktu kasus 2015-2016. Itu barangkali indikasi yang menyatakan bahwa Bapak Ibu nggak usah khawatir, mari kita sama-sama tetap waspada, tetap cerdas menyikapi, jangan panik. Mari kita saling asuh untuk memberi berita. Oke Ibu Sri, Ibu Ai ada kekhawatiran soal itu? Apa setelah dijelaskan oleh Ibu Sri ada benang merah yang terjawab bahwa memang ada paling tidak si otak pelaku dari penjualan saya ingin tetap organ. ingin menarik pada kewaspadaan ini, munculnya beragam keresahan ini sentimen positif di masyarakat yang memunculkan rasa meningkatkan pengawasan, meningkatkan kualitas dengan keluarga, bahkan di ranah yang paling awam sesungguhnya terjadi konfirmasi antar masyarakat. Tetapi konfirmasinya ke WA grup yang juga tidak tahu, WA grup yang juga panik, bahkan tidak mengerti harus kemana. Nah, psikologis masa ini yang memang harus terus teredukasi, diarahkan dengan benar. Saya apresiasi TV One memberikan informasi akurat dari polisi, dari kami KPAI, bahkan teman-teman yang terlibat. Ini menunjukkan bahwa ini semua harus kita arahkan pada jejaring antara pengasuhan berbasis family dengan berbasis komunitas. Nah, komunitas ini yang sangat besar harganya dan sangat luar biasa tingkat daya ungkitnya, karena di dalamnya itu terdiri dari majelis taklim misalnya ibu-ibu PKK, komite-komite sekolah yang itu sesungguhnya memberi value atas edukasi perlindungan pada anak yang sesungguh-sungguhnya di luar keluarga yang tadi saya bilang di awal. Nah ini yang harus terus dimunculkan. Percaya atau tidak situasi terhadap sindikat ini memang harus kita waspadai. Tetapi kita harus melihat bahwa informasi yang tadi disampaikan kepolisian ini menjadi energi yang sangat baik bagi kita. Oh ternyata begitu benar juga ya. Gak mungkin semudah itu loh yang namanya transplantasi organ tubuh gitu. Nah di balik itu semua tentu KPAI karena punya data, karena kami membuka pengaduan gitu ya. Terjadi hal-hal seperti ini. Kita harus melihat juga pada titik law enforcement di mana masyarakat juga harus terlatih mengadu, melapor, menyampaikan situasi dan kondisi. Bahwa tiga hal ini, family system, kemudian komunitas dan law enforcement ini membutuhkan edukasi yang selalu terselenggara dan tidak instan. Sehingga ya yang terjadi penculikan dan segala macam kita bisa sikapi secara arif, secara cerdas dan literatif gitu. Karena ada cross check yang jelas. Kita bisa memiliki itu semua untuk mencari informasi yang benar. Begitu, Baik Ibu Ai, ini curahan hati yang paling dalam dari Ibu Ai dari KPAI. Pertanyaannya kenapa secara psikologis Mbak Irma, masyarakat itu lebih senang mengadu kepada yang nyaman, yang memberi pembenaran, padahal tidak tepat. Tidak tepat dan tidak memberikan solusi, kenapa? Dan bagaimana untuk men-shift cara berpikir mindset itu? ya. Ini balik lagi ke mindset gitu ya. Jadi sebetulnya gini, pola pikir kita itu kan sebetulnya berkembang karena faktor kebiasaan. Ya kan, jadi validasi gitu kan sering banget kita butuhkan gitu dari orang-orang yang kita rasa signifikan gitu ya. Keberadaan kita tuh jadi penting, eksistensi kita jadi penting karena kan sebenarnya kita memang makhluk sosial gitu ya. Kebutuhan kita untuk dilihat, diakui itu kadang pada beberapa orang yang punya isu tertentu terutama itu sangat besar banget ya Mbak Monika gitu ya. Jadi memang kadang-kadang gitu ya ada berita tertentu belum di cross check, oversharing ya. Lalu kemudian ada validasi-validasi ya.
lalu menjadikan dia bahwa gitu ya, kehadiran saya ini ternyata penting gitu ya, diakui gitu. Penting dan salah gitu ya, tanpa tadi dia mampu untuk menilai gitu ya, bahwa ini tuh sebetulnya benar atau enggak ya, terus kemudian nanti akan merepotkan dirinya sendiri atau orang lain atau enggak gitu ya. Jadi kalau saya juga concernnya gini sih Mbak, jadi terkait sama penculikan ini, psikoedukasi itu penting banget gitu ya, saya sangat sepakat sekali dengan Bu Ai gitu. Jadi mulai dari keluarga, psikoedukasi itu penting gitu untuk pencegahan sebetulnya. Lalu kemudian pasca ya kan, pascanya jadi psikoedukasi ini pada orang tua, kemudian pada anak itu sendiri, anak kita sendiri, lingkungan masyarakat itu penting. Psikoedukasi nggak bisa satu kali gitu ya, tentang bagaimana kita. Jadi harus ada di komunitas ya, iya psikoedukasi betul. itu ya. Jadi ya tadi kayak komite sekolah ya Bu Ai itu luar biasa ya, komunitas seperti itu penting gitu untuk membuat aware bahwa ini ada dan terjadi, lalu kita bersikap bijaksana menyikapinya, termasuk dalam proses tadi oversharing gitu ya, sharing berulang kali ke WhatsApp, overreacting gitu ya, panik dan lain sebagainya. Itu justru kan nggak bagus dan nggak sehat juga. Lalu kemudian yang kedua sih, saya juga sangat prihatin dengan pasca penculikan, karena mereka ini yang korban penculikan ini potensial sekali mengalami post traumatic stress disorder. Jadi gangguan stres pasca trauma, ya kan? Setiap anak itu punya pengalaman yang pastinya berbeda, karena kita bicara trauma ini kan personal journey. Ya mungkin buat seseorang ya udahlah cuman begitu aja, udah balik lagi. Tapi buat si anak enggak, buat keluarganya enggak. Jadi trauma healing ini nanti yang jadi PR bersama sih Mbak. Itu yang jadi concern. Harusnya ada di tadi family circle, komunitas circle dan juga law enforcement ya. Law enforcement yang kemudian menjadi garda terakhir. Saya nggak sabar mau tanya ke Mbak Moni kenapa? Karena tadi masih terngiang nih. Kalau kita punya background kriminolog, kalau kita punya background kriminal gitu, DNA di kriminal diri kita bisa kemudian nurun ke generasi berikutnya. Bisa nggak itu diblok? Mungkin sesaat lagi ya Mbak Monika ya, di Perempuan Bicara. Oke, kembali di Perempuan Bicara, tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya ingin memberikan dulu kesempatan ke Mbak Monika ya, ini bagaimana kita bisa mencegah preventif tadi kepada pikiran-pikiran atau modus motif kriminal. Ya, baik. Mengingat gitu ya Mbak ya, bahwa fenomena penculikan anak ini akhirnya menimbulkan fear of crime yang sangat luar biasa sekarang ini, terutama kepada kita ibu, kaum perempuan gitu ya, harus disiasati juga dengan upaya melakukan preventionnya seperti apa. Yang pertama adalah yang mau saya sampaikan secara social crime preventionnya terutama dari keluarga dulu ya, dari orang tua terutama. Bagaimana orang tua bisa mengajarkan kepada anak gitu ya, misalnya kalau ada orang yang tidak dikenal dan segala macam stranger, walaupun dia mengiming-imingi permen, makanan kesukaan dan segala macam, please say no. Atau mungkin teriak gitu ya, agar orang tahu bahwa ada situasi kamu tidak dengan orang yang kamu kenal gitu ya. Nah kemudian ada juga ilmu yang bisa kita bekali kepada anak gitu ya, kalau anak kita sudah mungkin sekolah SD kelas 2 ke atas gitu ya, kita bisa mengajarkan upaya melakukan perlawanan sih Mbak kepada orang-orang yang dianggap mau mendekat atau mau istilahnya menculik dan segala macam, entah itu melakukan penyerangan fisik gitu ya, tendang, gigit atau segala macam upaya pembelaan diri secara fisik. Itu bisa kita ajarkan karena mereka sudah mengerti gitu ya, usia 2 SD ke atas. Nah, untuk yang usia-usia ke bawah ini yang ke balita, batita dan segala macam itu memang tanggung jawab yang besar itu di orang tua gitu ya. Kalau usia-usia sekolah, PAUD atau playgroup atau TK,
mungkin bisa bekerja sama dengan sekolah gitu ya, tadi komite-komite sekolah. Upayanya mungkin dalam hal antar jemput anak misalnya, ya sekolah tidak akan merilis anak ketika pulang sekolah kalau bukan orang tua yang menjemput. Kalau bukan misalnya orang tua Wali, sudah menginfokan wali siapa yang Iya, harus iya. menjemput. Iya. Kalau perlu pakai kartu akses Iya. gitu ya, tanda pengenal gitu untuk menjemput anak pulang sekolah itu. Iya. Kemudian secara sosial lagi di tengah-tengah masyarakat gitu ya, bahwa masyarakat harus aware sebenarnya dengan kegiatan anak di sekitar kita. Oke. Tapi kita juga tidak bisa menutup, walaupun lingkungan sekarang gitu ya, individualis banget kadang sama tetangga kita tidak saling kenal Ya. karena lingkungan perumahan dan segala macam. Tapi yang perlu diutamakan adalah bagaimana masyarakat di ruang-ruang terbuka pun aware terhadap Oke. situasi-situasi Jadi ketika tidak acuh ada dan- keganjilan-keganjilan nih. Baik. Anak kok kayaknya sama orang yang Tidak tidak biasa. nyaman, tidak Ya, biasa dan baik. segala macam. Nah, secara situasionalnya ya banyak yang bisa kita lakukan ya Mbak Oke. ya. Mempercayakan anak kepada orang-orang terdekat kita Baik. gitu ya untuk melakukan kegiatannya sehari-hari, kurang Oke. lebih seperti itu. Terima kasih Mbak Monik, saya kasih kesempatan ke Mbak Irma dulu. Silakan. Oke, tadi saya ingin menambahkan aja tadi dari Mbak Monik gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya kita kan berupaya nih agar anak-anak kita yang nanti menjadi orang-orang dewasa ini kan tumbuh sehat, Ya. mereka bisa berempati ya, terus kemudian sensitif dan peka. Itu memang betul-betul harus dimulai dari dalam keluarga itu sendiri. Ya. Jadi bangun hubungan yang hangat dengan anak ya, terbuka, kemudian kita juga peka terhadap kebutuhan anak, terus kemudian menanyakan perasaannya seperti apa, dan kita concern jangan hanya tadi ya, jangan hanya concern ke akademisi aja gitu ya. Kalau sekarang menumbuhkan karakter ini kan Ya. PR besar ya buat kita semua gitu, dan itu dimulai dari kita. Baik. Jadi intinya adalah bagaimana mencegah mereka jangan sampai menjadi pelaku tindak kriminal atau tindak kejahatan, dimulai bagaimana kita membangun hubungan yang positif dan hangat dengan Baik. anak-anak kita. Ibu Sri silakan. Saya barangkali melengkapi, penculikan tidak selamanya oleh orang asing. Oke. Banyak juga oleh orang-orang terdekat, orang-orang yang dikenali. Artinya apa? Di situ pada konteks itu kita harus membiasakan bahwa anak selalu menanyakan kepada orang terdekat, apakah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di kantor dengan pengasuhnya atau siapa yang terdekat, saya lagi mau pergi ini, lagi ini, mau ke sana, mau keluar nih, diajak, saya mau keluar, dia selalu izin, selalu pamit. Nah, satu lagi tadi, pola asuh, komunikasi. Nah, biasakanlah mencari tahu, orang Ya. tua nih yang mencari tahu, kondisikan situasi anak mau bercerita apa saja hari ini yang dialami, dari pagi siapa, teman baru siapa, tadi ada cerita yang seru enggak? Oke. Ada yang cerita seru, mama mau denger dong, ada teman yang disenangi, jadi kita yang mancing, kita yang ketika kita ibu, biasanya ibu atau pengasuh itu dibiasakan untuk aktif memancing anak untuk bicara, memancing anak untuk mengemukakan pendapat. Dan Ya. satu tadi menegaskan kepada Mbak Monika, Ya. bukan hanya soal penculikan, termasuk soal kekerasan seksual, Ya. itu anak sudah mulai dari kecil diwajibkan untuk mengatakan, jangan bilang mau ini terserah mama, jangan. Kok terserah mama, kamu yang milih, katakan apa yang ada di dalam hatimu. Kalau itu tidak suka pilih yang lain silahkan, tapi apa alasannya. Jadi dibiasakan dialog Oke. sama anak itu, Penting. ya tegas Ya. tapi terbuka lah, itu barangkali itu sih. Terima kasih Bu Sri, saya kasih kesempatan ke Ibu Ai silakan. Iya, memampukan anak untuk memberi pandangan, menyampaikan pikiran, menyampaikan apa yang dia rasakan, itu bagian dari hak loh. Ya. Nah ini yang harus kita tunaikan, kita berikan dukungan, kita berikan lingkungan situasi kondusif yang membuat anak ini mampu. Nah di sini ada tantangannya pola asuh, edukasi gitu ya. Dan di satu sisi memang anak-anak ini unik, penerimaan orang tua terhadap situasi anak yang unik, ini yang harus terus diberikan langkah-langkah penguatan. Bukan berarti anak kok bertemu dengan orang baru kok dia pendiam, anak kita jadi pemalu, anak kita ini jangan-jangan tidak suka bergaul. Itu adalah suatu antibodi anak secara alamiah yang kita harus berikan ruang yang kita arahkan supaya menjadi lebih baik. Jadi bukan justru menjudgment ketika anak memiliki sikap-sikap atau sifat tertentu, ini malah memberikan juga dampak yang kurang baik pada anaknya. Itu yang pertama. Pada ruang trust ini anak akan memberikan kepercayaan untuk berdialog, Bu. Ini yang sangat menjadi investasi seumur hidup. Karena apa yang dia rasakan, apa yang dia pilih, apa yang dia ciptakan, itu akan tersampaikan. Bahkan ruang konfirmasi saat dia tahu bahwa ini buruk, bahwa ini benar, bahwa ini boleh, itu pasti kepada orang tua. Baik. Nah,
inilah yang saya pikir ya banyak tergeser, tercerabut gitu ya. Oke. Bahkan ruang-ruang grooming child tadi ada sebagian memang sindikat, ada juga yang perorangan atau siapapun yang mengharapkan yang mencari eksploitasi kepada anak. Ini yang sesungguhnya harus kita jaga betul. Baik. Karena ruang ini tetap ada, kita semua berwaspada, tetapi kita menyikapi dengan bijaksana. Itu yang harus Terima dilakukan. kasih Ibu Ai Mariati, Ibu Triswari, terima kasih juga Mbak Irma dan juga Mbak Monica sudah sama-sama di sini ya, memberikan juga analisa dan juga solusi. Jadi kita tidak boleh lemah dan lengah begitu ya, tapi juga tidak boleh panik menghadapi kasus-kasus penculikan yang terjadi. Semangat, sehat, dan kita akan jumpa lagi.